Power Breakfast. Pendengar, Power Breakfast pagi ini menghadirkan mantan kapten Timnas Indonesia, peraih medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games 1991 Manila, Feryl Raymond Hatu. Anda juga bisa berinteraksi di 0215869000 atau komentar di pesan singkat WhatsApp di 08118065. Selamat pagi Bung Feryl. Untuk semuanya. Ya, agak terputus-putus suaranya Bung Feryl. Oh gitu ya. Bung Feryl, ini sebelum kita bicara masalah olahraga ya, terutama sepak bola nih khususnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih kegiatan favorit Bung Feryl di setiap Senin pagi? Kalau Senin pagi biasanya saya free ya, free artinya bisa jogging, ya, kita senam-senam gitu, tapi yang penting keluar keringat dan kita bisa sehat gitu. Itu kalau Senin pagi. Itu beraktivitas dulu atau sarapan dulu Bung Feryl? Aktivitas dulu. Oh, dibakar dulu ya ininya ya. Dibakar dulu baru sarapan. Nah, sarapannya yang menu favoritnya apa nih Bung Feryl? Nah, kalau di sini saya tapi dari dulu ya pecel. Oh, pecel ya. Ya. Selain itu, goreng-gorengan juga. Anda. Enggak lah ya. Spirit olahragawannya masih tetap dijaga ya. Ya, saya selalu jaga itu karena dulu waktu saya di tim nasional itu ada pelatih dari Rusia. Dia bilang, Anatoly Polosin yang pelatih kami waktu medali emas. Dia satu saat saya lihat dia kok habis latihan dia makannya sedikit sekali. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak suka itu makanan? Terus dia bilang, Feryl, kamu lihat tadi saya kerja apa? Saya hanya berdiri-berdiri, catat, saya tidak gerak. Mungkin kamu besok ya, satu waktu nanti besok, kalau kamu sudah punya uang banyak, simpen mentegamu, gulamu, ya, makanannya itu di lemari, jangan di badanmu. Nah itu nanti banyak penyakit. Nah itu yang saya ingat. Jadi saya selalu kalau saya aktivitasnya tinggi, saya makan banyak. Tapi saya kalau tidak ada aktivitas, saya ngurangi makanan. Jadi menteganya sekarang disimpan di lemari? Di lemari, gula-gula itu di lemari. Berarti duitnya udah banyak dong Bung Feryl. Tadi kan seperti itu ya, menurut pelatihnya ya. Kalau nanti duitnya udah banyak, nanti simpan menteganya di di lemari. Nah, ini kan kebugarannya kalau saya lihat dari foto-fotonya ya, saya lihat dari video juga masih kelihatan bugar sekali ya yang di usia sekarang ya. Sudah 61 tahun ya, masih terlihat bugar. Ada treatment khusus nggak untuk menjaga kebugaran? Iya, kita mesti jogging. Saya selalu jogging, kalau enggak kita jalan ya. Jalan pagi gitu ya. Bersepeda, main bola juga. Jadi tapi terukur. Karena kita usia sudah gini, jadi main bolanya juga sesama usia yang di atas 50 tentunya. Ya. Jadi kalau dulu kita larinya kencang ke depan, sekarang kira-kira agak mundur-mundur sedikit lah larinya. Di mana biasanya main bolanya Bung Feryl? Banyak teman-teman kami itu ex pemain Persibaya, ex tim nasional, itu banyak juga di Surabaya dan sekitarnya. Kita sering kalau ada event, kebetulan ada acara, ayo kita main bareng. Oke, itu bisa pagi, bisa sore, lapangannya bisa pindah-pindah, gitu. Tapi waktunya standar sepak bola atau dibuat standar sendiri? Oh, kita pakai aturan sendiri. 3 kali 20 menit. 3 kali 20 menit. Ya. Nah itu teman mainnya seangkatan semua atau juga ada dari generasi-generasi setelahnya? Ya plus minus ya. Kebanyakan seangkatan, seumuran lah ya. Seumuran atau mungkin mereka juga umur 50. Tapi kalau 40 tahun mungkin agak minggir-minggir sedikit mereka. Karena nanti nggak imbang, nggak enak. Nggak imbang ya.
Ya. Mhm. Nah, Gitu. selain Bung Feril, pemain-pemain legend mana lagi yang biasanya ikut bermain di pertandingan-pertandingan itu, Bung? Kalau di sini kami ada Fakhri Husaini, Mhm. ya, ada Fakhri, ada Joko Malis, ada Rudi Keljas, ada Mustaqim, Mhm. ya, ada Aji Santoso, Mhm. ya, banyak kami di sini. Kalau kalau kita mau kumpul gitu, pas mereka libur libur latihan tidak baik di klubnya gitu, kita bisa main bareng. Ada Samsul Arifin. Oh, Bung Itu. Fahri Husaini sekarang di Surabaya ya? Dia di Sidoarjo. Oh, di Jadi Sidoarjo. kalau saya ke rumahnya Dulu dari kan di situ, Bontang ya? Tidak, dulu dia di Bontang. Iya. Karena sudah pensiun dari Pupuk Kaltim, dia hijrah ke Sidoarjo karena punya rumah di Sidoarjo. Mhm. Gitu. Kalau dari permainan sisa-sisa kesaktiannya masih terlihat, Bung. Itu tadi ya. Jadi cara bermainnya masih kelihatan. Mhm. Tapi kemampuannya yaitu tadi tidak bisa lari kenceng ke depan, lebih banyak mundurnya. Lebih banyak Larinya. mundurnya. Iya, saya kalau lihat permainan Bung Fahri ya, waktu masih bermain dulu itu sepintas-sepintas mirip George Haji ya. Ya, Mhm. itu pemain pintar, smart gitu, ya, pintar dia. Kalau Bung Aji Santoso bagaimana? Masih kencang larinya? Lumayan dia. Mhm. Jadi kebetulan Aji waktu itu di Persebaya, di situ ada Bejo Sugiantoro, ada Aji, ada Uston Nawawi, ada Beni, ada Mustaqim. Nah, mereka ini kebanyakan kecuali Uston sama Bejo Sugiantoro, ini mereka seangkatan dengan saya semua. Oh, Bejo Aji. Sugiantoro bukan setelah Bung Feril ya? Iya, makanya mereka itu dua orang, Uston dan Bejo Sugiantoro itu tidak segenerasi dengan saya, mereka di bawah saya. Gitu. Tapi tentunya bermain di pos yang sama ya, di pertahanan ya? Ya. Atau jadi ngacak mainnya, nggak seperti dulu waktu masih aktif bermain. Mungkin bisa jadi ngacak. penyerang. Biasanya yang senior yang milih. Oh, begitu. Yang lebih senior milih mau main di mana. Nah, yang junior menyesuaikan. Nah, jadi Bung Feril biasanya pilihnya di mana? Nah, saya biasa di tengah, gelandang. Di Kalau tengah udah ya? capek, aku pilih di belakang aja. Baik. Nah, seberapa intens bermain bersama teman-teman seangkatan itu? Paling jelek kita sebulan sekali, paling jelek. Ya, kalau yang tim yang seperti gitu, ya. Tapi nanti kita biasanya itu mainnya kan punya banyak kelompok, ya, banyak teman, tim gitu ya. Jadi bisa ikut sana, ikut sini. Jadi kalau dengan mereka itu sebulan, kadang-kadang 2 bulan, mengingat kegiatan mereka kan pegang tim ya. Sekarang di Liga 1, ada yang di Liga 2. Nah, nanti kalau pas libur gitu, kita biasanya bikin acara. Gitu. Dan ketika bermain, Bung Feril, itu betul-betul 3 kali 20 menit atau seperti basket modelnya, boleh istirahat dulu terus balik lagi ke lapangan seperti itu? Iya, dan kita juga kayak basket, keluar masuk, bukan kayak gitu. Sekarang saya capek gitu, ganti dulu. Main 10 menit capek, ganti. Lagi, gitu. Iya, kayak futsal gitu ya. Kayak futsal ya, seperti itu ya. Baik. Ya. Bung Feril, semalam kan timnas kita baru saja menelan kekalahan 0-4 dari Australia. Bagaimana nih Bung Feril melihat timnas kita? Jadi kita bagi ya, kalau kita lihat performance-nya ya, penampilan, cara bermain ya, kita banyak kemajuan, dan itu sangat dimungkinkan. Karena apa? Karena memang pemain-pemain yang didatangkan dalam hal ini naturalisasi ini memang punya kualitas di atas yang pemain-pemain kita ya, lokal ya, artinya yang bermain di kompetisi lokal. Sehingga wajar mereka punya penampilan yang lebih baik ya.
Kalau kita lihat misalnya dari postur tubuh, ya, ini mereka sudah tinggi-tinggi semua, ya. Kemudian yang namanya pemahaman bermain sepak bola modern dari setiap individu itu sudah ada di mereka, meskipun ya memang harus lebih ditingkatkan, tapi dasarnya itu sudah ada mereka, ya, sehingga siap pelatih bisa mengeterapkan. Karena pelatih kita yang sekarang ini menurut saya pelatih yang baik. Kenapa? Karena dia punya pengalaman lengkap. Sebagai pemain dia pernah main di Piala Asia dan partai-partai puncak. Kemudian sebagai pemain dia juga main di Piala Dunia. Sebagai pelatih dia juga melatih di level yang Piala Dunia. Artinya apa? Dia punya experience. Jadi dia bisa membayangkan bahwa kalau kita main di level yang Piala Asia, kita butuh pemain-pemain yang kalau kita mau berkompet, ya, mau berkompetisi di level Asia, pemain-pemain kita tidak bisa yang kualitasnya lokal ini, harus lebih tinggi. Nah, lebih tingginya untuk sementara ini dia mengambil keputusan bahwa ya kita mesti naturalisasi. Artinya sebenarnya timnas kita ini sebenarnya seperti klub, bukan timnas. Karena dia ambil pemain dari luar. Kalau klub itu kan bebas, ambil klub pemain bukan warga negara. Cuma ini warga negara menjadi naturalisasi. Jadi kalau sekarang kita bilang bahwa bagaimana penampilan, rata-rata semua pengamat di luar sana, ya, orang tim-tim yang menjadi lawan kita, mereka mengagumi, artinya mereka mengakui bahwa kualitas bermain tim nasional, ini tim nasional ya yang dipegang ST ini, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tim nasional Indonesia di 10 tahun ke belakang. Itu jauh perbedaannya, karena yang 10 tahun ke belakang itu murni dari kompetisi lokal kita. Nah, kompetisi lokal kita ini memang kualitasnya sangat rendah. Cuman rame di media, rame kita, tapi kalau kita ngomong kualitasnya sangat di bawah, sehingga kalau untuk menjadi bersaing untuk di Asia memang bukan kelasnya. Kita bisa lihat lagi buktinya, kalau kita kualitasnya rendah, kalau kita main antar klub Asia, ya, Champions Asia, selalu kalah, tidak pernah menang, jarang kita lewat gitu. Kecuali kalau kita misalnya mendapat grup lemah, iya. Tapi begitu masuk di grup yang kuat, selalu kalah. Nah, ini contohnya, dan kalahnya itu banyak, bukan 1-2 gol gitu ya. Jadi seolah-olah tidak ada perlawanan. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas kita, kompetisi kita itu jadi beda ya, kualitas kompetisi kita dan kita compare dengan kualitas tim nasional kita, itu beda. Karena pemain-pemain kita yang ada di tim nasional semua rata-rata mainnya di luar, ya, di luar, di negara mereka bermain, bukan di luar, artinya di luar Indonesia. Nah, ini yang membedakan sebenarnya. Saya kira itu. Baik, Bung Feril, kita break dulu ya sebentar ya. Mungkin bisa seruput tehnya dulu atau kopinya, ngopi kan? Ini ada kopi. Oke, baik, mantap. Jadi kita nanti masih akan kembali setelah ini. Pendengar jangan kemana-mana, kami segera kembali. Power Breakfast. Bingung mau pilih partai apa? Pilih yang sudah terbukti, bukan cuma janji. Cocok, makanya kami pilih Partai Demokrat, sudah terbukti pro rakyat. BPJS itu mulai zamannya SBY. Pupuk mudah dan murah. Ada KUR dan PNPN juga. Ingat program BOS. Sajanaku berkat program bidik misi loh. 1,1 juta honorer diangkat jadi ASN. Kemiskinan dan pengangguran turun drastis. Gaji ASN, TNI, Polri, guru, pensiunan naik tiap tahun. Jangan lupa BLT dan PKH-nya loh. Utang IMF dilunasi.
Saya AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat konsisten memperjuangkan harapan rakyat dan lanjutkan program-program pro rakyat era Presiden SBY. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Siap, aku pilih Partai Demokrat. Demokrat, partai kita, harapan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama. Coblos Partai Demokrat nomor 14. Ngerasa nggak sih kalau udara sekarang lagi nggak jelas banget, kayak hati si dia yang nggak jelas maunya apa? Tapi nggak usah pikirin hati si dia kali ya. Better pikirin kesehatan udara ruangan kita yuk. Nah, supaya udara ruangan kita lebih sehat, ada Wifa nih, brand dari Korea yang jagonya exhaust fan dan ceiling fan. Wifa mudah dipasang, nggak berisik, hemat listrik, bergaransi lagi 5 tahun. Buat kalian yang lagi di Jakarta, langsung aja ke showroomnya di LTC Glodok atau dimanapun kalian berada, langsung kunjungi aja Instagramnya @wifa_exhaust. Wifa, 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 best choice for healthy air. Power Breakfast. Pendengar, kita kembali bersama Fariel Raymond Hatu, mantan Kapten Timnas Indonesia, peraih medali emas cabang olahraga sepak bola di SEA Games 1991 Manila. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi di 021 5869000 atau komentar di pesan singkat WhatsApp di 081 180 6543. Bung Fariel, Anda kan waktu jaya-jayanya dulu berposisi di libero ya, di sisi pertahanan, di center back. Nah, bagaimana Anda melihat kualitas dan permainan barisan pertahanan timnas kita selama ajang Piala Asia ini? Ya, jadi ini yang jadi sebenarnya penampilan atau pemahaman tentang bermain bola khususnya untuk bertahan rata-rata mereka sudah baik ya. Cuman kalau kita perhatikan karena saya bikin catatan kebetulan kalau khususnya pertandingan kemarin, rata-rata pemain kita itu ya bukan hanya di tim ini ya, tapi di tim sebelumnya meskipun tim ini sudah dipegang STY ya. Jadi mereka lebih banyak konsentrasi ke bola. Jadi ini pada saat pertahanan ya. Jadi kita mendapat serangan dari kiri, misalnya dari sektor kiri. Jadi back kiri kita itu yang bekerja. Ini yang di center dan yang di sisi kanan, semua perhatiannya 100% di bola yang dipegang oleh penyerang di sayap kanan mereka sana. Padahal mereka sebenarnya tahu bola ini akan di crossing ya, sehingga konsentrasinya lihat hanya ke bola tanpa atau lalai memperhatikan siapa pemain yang di sektor kiri, yang pemain lawan ya di sektor kiri kita di sektor kanan kita ini yang akan datang untuk menerima umpan yang di crossing dari kanannya sana, dari sektor kiri kita. Nah ini membaca, karena begitu kalau saya dulu, kalau zaman saya, begitu dia ada crossing, tentu saya sudah konfirmasi dengan teman-teman ya, yang di sektor kiri. Kalau kiri dulu Aji, usahakan tidak bisa crossing. Tapi kalau dia crossing, oke, tidak apa-apa. Cuman persulit dia. Nah saya di sini di tengah di bek kanan ini ya, ada Harry, di depan saya ada Robi, ada Sudirman. Saya cuma ngomong, tolong kamu perhatikan siapa orang yang mau masuk di daerah ini. Jadi kita ambil posisinya agak dalam ya, sehingga kita bisa kontrol bola dan lawan, dan gawang kita pasti ada di belakang kita. Sehingga kita sudah tahu bola itu kalau di crossing itu ada 1, 2, 3, 4, 5 detik baru nyampe sini. Nah kita tinggal lihat siapa. Kalau kita lihat bahwa ada pemain lawan, kira-kira dia mau terima di titik mana. Jadi kita selalu antisipasi itu. Dan kalau ada duel ya, bola itu bisa di cross, ada duel, saya cuma bilang tolong duel tidak boleh free kick, tapi kamu ganggu saja. Kalau tidak dapat bolanya, tidak apa-apa,
tapi lawan juga tidak dapat bola. Artinya apa? Itu menjadi tugas Edi Harto atau Erik Ibrahim sebagai kiper, antisipasi itu, karena dia yakin bola ini pasti lewat, karena tidak ada yang dapat. Duel di tengah itu ya, bola di crossing itu lawan tidak boleh dapat, artinya harus dipersulit, sehingga kita tahu persis bahwa kalau ada crossing itu kita kontrol. Nah, coba kita lihat ya kemarin ya, gol kedua ya, itu menit ke 44 ya, kan Asnawi kan tahu itu ada lawannya. Sebenarnya di posisi awal waktu lawan melakukan penetrasi dari kanan untuk persiapan melakukan crossing, Asnawi sebagai kapten dia tahu itu, cuman dia hanya lihat bola, dia tidak perhatikan lawannya. Nah, kalau kita lihat menit ke 44, begitu Asnawi lihat bola, begitu bolanya lewat, begitu dia noleh, itu ditabrak sama lawan. Nah, hal-hal seperti itu hanya perbedaan berapa? 3-4 detik saja. Nah, pemahaman ini yang saya maksud tadi ya, orang bertahan tidak bisa kondisi kayak begitu, dia harus lebih dalam. Asnawi itu harus lebih cepat ambil posisi deep ya, kalau kita istilahnya itu lebih dalam, sehingga dia kontrol bola mau datang, dia harus ada di titik itu. Nanti kalau dia misalnya tidak bisa kuasai bolanya, tapi lawan juga terganggu. Ini kan lawan kosong, bebas dia bebas sekali untuk. Jadi sebetulnya di gol kedua itu lawan sebetulnya terkawal, cuman tidak terkuasai seperti itu ya oleh Asnawi ya. Gol gol kedua, gol ketiga, gol keempat. Kalau gol ketiga, keempat, saya tahu karena sudah capek, tapi ini karena pemahamannya. Kalau kita perhatikan gol ketiga, keempat, kita ada 7, mereka ada 3. Pertama, gol ketiga, mereka 4 orang di dalam kotak penalti, kita 8 orang. Dia bisa bebas untuk lakukan heading, diblok sama Hernando, kemudian di shooting balik. Itu bebas semua, 2 orang itu. Yang heading pertama, yang diblok itu bebas dia berdiri. Kemudian diblok, bola mental masuk lagi, dia lakukan shooting, itu juga bebas. Tapi kalau kita perhatikan, kita punya 8 orang kaos merah di sana, dan hanya 4 kaos kuning. Jadi secara kuantiti kita punya orang, cuman bagaimana menjaganya. Nah, ini pemahaman ya. Kalau kita pemahamannya benar, refleksnya benar. Kalau kita pemahamannya kurang pas, refleksnya tidak pas menjadi. Baik. Nah, ini, dan lihat, ini hanya 3, 4, 5 detik saja kekeliruan ini. Fatal, langsung. Ini keren sekali nih Bung Ferel nih. Ini pertandingan semalam diulas oleh ahlinya langsung secara detail. Tapi Bung Ferel, sebelum lanjut, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita mau berinteraksi. Kita kasih kesempatan dulu ya Bung ya. Selamat pagi Pak, selamat di Semarang. Selamat pagi, good morning. Good morning, silakan Pak, selamat. Ya, terima kasih Bung Farma dan Bung Feril Hatu. Saya juga bola mania sekeluarga. Laki-laki 5 itu bola mania sejak tahun 66, zamannya Perserikatan. Jadi yang diuraikan Bung Feril ini sudah komplit lah. Beliau sebagai pengalaman di timnas. Lah yang akan saya tanyakan Bung Feril, sebetulnya sepak bola kita ini harus dibenahi dari sisi mana? Karena usia PSSI ini sudah 93 tahun. Sepak bola kok tidak bisa maju, itu loh yang saya heran. Apa kita memang tercipta seperti itu, masyarakat kita, SDM kita? Tapi ada pemain yang menonjol, Bung Feril, dulu di era Sucipto Suntoro, Abdul Qadir. Saya dari desa dulu nyetel lewat radio, karena tidak punya televisi. Nah kalau tadi malam, saya buka televisi sebelum masih kosong-kosong,
Saya prediksi 3-0 untuk Australia. Ternyata malah lebih. Dan situ tuh Beril. Nah, pertanyaan saya tadi tak ulangi kembali, sebetulnya Indonesia ini mau dibenahi dari sisi yang mana? PSSI ini pernah jadi ajang politik, ajang popularitas. Kalau mendengar ulasannya Bung Sarman El Hakim, wah ngeri itu. PSSI itu hampir tidak ada artinya, gitu. Tolong Bung Beril, atau Pak Bung Beril itu ya. Teman-teman diajak yang pintar olahraga lah, Bung Kusnaini, jenengan apa M Kusnaini, terus Bung Kesit Handoyo, Tommy Webel, kok tidak pernah diajak? Apa karena tidak punya uang? Ini yang saya geli kadang-kadang gitu. Saya nonton sepak bola kalau saya kebetulan jaga Bung Beril, karena saya dari kepolisian. Kalau saya jaga di Jatidiri, saya baru ada di lapangan. Di ring 1 saya di Dalmas. Tapi kalau pertandingannya biasa, saya tidak pernah datang stadion. Saya tidak pernah nonton tim nasional perserikatan atau Liga 1 nonton di stadion, saya tidak pernah. Karena saya melihatnya PSSI ini di ajang politik, mencari popularitas. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet di Semarang. Silakan Bung Feril ditanggapi. Timnas kita harus dibenahi mulai dari mana, dan PSSI-nya juga harus dibenahi mulai dari mana nih kira-kira nih Bung? Jadi ini pertanyaannya dua tapi beda ya, memang terpisah ya. Terpisah ini. Jadi kalau kita ngomong timnas dulu, kalau kita ngomong timnas sama ngomong sepak bola Indonesia ini tidak jadi satu ya, sendiri-sendiri. Sekarang timnas ini kita sudah pakai STY 4 tahun, dan tadi malam setelah pertandingan Ketua Umum PSSI sudah mengumumkan akan memperpanjang sampai 2027. Oke? Nah, jadi ini Bapak ya, ini sebenarnya kebijakan yang baik, tapi hanya untuk temporary. Jadi bukan untuk sepak bolanya Indonesia. Ini tidak berkaitan dengan perbaikan sepak bola Indonesia. Ini hanya untuk timnas. Timnas ini sudah di-setting atau sudah dikendalikan oleh STY, dan STY mampu mendelivery ya, mendelivery dalam hal ini kualitas permainan Indonesia meningkat. Itu mesti diakui. Kita lebih enak nonton sekarang ini ya, bagaimana timnas bermain ya, ada determinasi, ada kecepatan, stamina cukup ya. Tapi memang ada hal-hal detail seperti yang saya katakan tadi itu yang terus harus diasah. Nah, sayangnya mereka mengasahnya itu di luar, bukan di dalam kita, bukan di kompetisi kita. Itu di luar. Karena mereka punya klub masing-masing. Itu pemain utama kita kan mainnya di Eropa ya, meskipun di kompetisi kelas 2. Tapi di sana. Nah, sehingga diharapkan para individu-individu pemain kita yang ada di luar sana, pemain inti kita, itu bisa memperbaiki dirinya secara mandiri ya, dengan mengikuti arahan dari klub masing-masing. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas tim nasional kita, satu-satunya cara nanti STY harus mendapat pasokan pemain-pemain naturalisasi lagi yang lebih baik kualitasnya. Karena yang sekarang ini kan sudah baik, average umurnya kan 24 kita ya, 23-24 rata-rata umur pemain nasional kita. Nah, kalau kita mau performnya pemain ini itu hanya kira-kira sisa 5 tahun aja. Nah, kalau sisa 5 tahun, kira-kira era kepemimpinan Pak Erick Thohir sudah selesai. Jadi dia akan bangun kualitas tim sepak bola hanya di era dia. Ini kita belum ngomong sepak bola Indonesianya ya. Ini hanya ngomong timnas. Karena etalase sepak bola Indonesia ada di timnas. Padahal ini tidak menyambung. Kualitas pemain-pemain yang mengisi tim nasional itu bukan hasil kompetisi. Jadi tak nyambung di sini, ya. Sehingga
kita kalau mau timnasnya diperbaiki, nanti harus ada pasokan pemain-pemain naturalisasi baru yang kualitasnya jauh di atas. Nah, bagaimana menentukan kualitas itu STY yang tahu, karena dia butuh pemain, karena dia dibebani target kan. Dia harus perform, harus masuk 16 besar. Nanti di U23 ini Piala Asia ya, Piala Dunia atau Piala Asia nanti ini. Setelah ini Piala kan Dunia. Kualifikasi Piala Dunia. Ya. Kalau yang di Qatar kita udah angkat koper nih ya. Ya, kalau yang Piala Asia sudah angkat koper. Nah, ini kan dia punya target-target. Nah, dia di target begitu, tentunya dia kan butuh amunisi. Nah, amunisi ini dia tidak temukan di kompetisi lokal. Berarti dia harus mencari pemain di luar sana yang bisa dinaturalisasi, yang punya kualitas sesuai kebutuhan STY ini di tim nasional. Nah, ini kalau kayak ibaratnya gitu ya, supaya lebih jelas, kita negara agraris, ya, negara pertanian, kita tanam beras, tapi kita import beras dari Thailand, dari Vietnam, ya, untuk masa tertentu. Kenapa? Karena dia lebih murah harganya dibanding kalau kita produksi sendiri. Artinya untung sementara, tapi untuk long term, untuk jangka panjang, kita akan kehilangan kemampuan untuk memproduksi. Nah, kemampuan memproduksi sini itu adalah kompetisi kita. Ya, jadi artinya apa? Kita harus memperbaiki petani-petani kita di lokal ini untuk bisa lebih efektif, lebih efisien kerja. Ya. Nah, ini kompetisinya. Sepanjang kompetisinya tidak dibenahi, dan nanti kita ngomong di sisi sepak bolanya ya. Ini tidak akan menunjang timnas, gitu loh. Terputus. Ini kayak mereka bikin super tim, tapi ada jangka waktunya. Instan. Hanya beberapa, ya. Ini karena STY, tapi begitu dia ganti STY, pelatih timnya sudah diganti. Kayak kemarin kita Louis Milla ganti lagi, ya, macam-macam. Riedel ya, itu collab ya, itu akan seperti kita masuk ke pom bensin di Pertamina. Kita mulai dari nol, Pak ya. Kita mulai lagi dari dasar. Tidak ada kesinambungannya. Nah, ini STY sudah dipercaya. Jadi apapun yang diminta STY itu wajib kita lakukan, yaitu kondisi kita tidak bisa. Ya. Sampai kapan? Ya, sampai selesai generasi ini. Ini anak-anak umur 24. Bilangnya sampai umur 30, 31, kira-kira 5-6 tahun. Sepanjang dipegang STY dengan cara main yang itu, tim ini perform. Tapi apakah bisa melakukan lompatan tinggi? Enggak. Ya, jadi tim ini akan di area itu dengan plus minus saja. Contoh ya, kita performanya seperti itu. Kita masuk ke babak 16 besar karena kita nomor 3 terbaik yang ketiga. Kan begitu. Kita bukan lolos 1-2 yang pasti, bukan. Kita masih kelas yang seperti itu. Memang kalau dilihat, itu pun menunggu hasil pertandingan tim lain ya. Nah, kan itu kan. Tapi kalau lihat hasil positif 16 besar, kan begitu. Dan ini sekarang euforia juga 16 besar. Wah, ini sejarah, wah macam-macam dibilang. Tapi kalau kita lihat kualitas bermainnya ya memang masih jauh. Ya. Nah, tinggal seberapa besar. Kalau sudah seperti begini, ini kita bisa molo, more or less. Naiknya cuma 10-20%. Ini sampai dia selesai. Nah, pertanyaan saya, mana generasi penerusnya? Kan tidak ada. Nah, generasi penerus itu harus ada di kompetisi. Ya, ini kaitannya dengan pembenahan PSSI-nya ya, Bung Ferry. Nah, ini tim nasionalnya ya. Nah, tadi kan pertanyaannya dua, bagaimana untuk sepak bola Indonesia? Kalau sepak bola Indonesia, ya sepak bola itu semua proses. Tapi ditahan dulu Bung Ferry. Ya. Ditahan dulu sebelum kita bahas soal PSSI-nya. Kita break dulu sebentar, 2 menit saja. Nanti kita kembali lagi setelah ini. Silakan diseruput lagi kopinya. Itu pakai gula nggak kopinya, Bung Ferry? Masih. Pakai gula ya?
Oh enggak. Oh enggak pakai gula ya? Oke. Oke. Baik. Nanti kita kembali lagi setelah ini. Pendengar jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Power Breakfast. El Shinta Update. Presiden Joko Widodo menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu soal tidak adanya masa depan bagi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Jokowi menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya solusi yang damai dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Siti Mutia Setiawati MA menyoroti bahwa penyelesaian konflik harus adil untuk kedua belah pihak yaitu Palestina dan Israel. Tetapi hal itu dinilai tidak adil karena Palestina hanya menempati 1/5 wilayah lama dari Palestina dan selebihnya dikuasai oleh Israel. Saya juga mengatakan di beberapa negara bahwa sebetulnya kalau namanya penyelesaian konflik itu harus adil bagi kedua belah pihak. Solusi dua negara itu seperti apa dulu ya, jadi harus detail juga ya. Kalau solusi dua negara yang selama ini dipahami publik dan dalam bahasan-bahasan itu solusi dua negara itu ya ada negara Palestina dan ada negara Israel di wilayah yang dulu namanya Palestina gitu ya. Terus bagaimana luas luas untuk bangsa Palestina dan bagaimana bagian untuk Israel dalam pendapat itu yang saya pelajari ya, sekarang wilayah Palestina yang sekarang diduduki Palestina, yang wilayah Israel ya yang sekarang ini ditempati oleh orang Yahudi gitu kan. Sudah pembangunan pemukiman Yahudi itu sudah marak di West Bank ya terutama. Sekarang solusi itu tidak adil ya menurut laporan Al Jazeera karena apa? Karena orang Palestina itu sekarang, bangsa Palestina itu hanya menduduki 1/5 wilayah yang dulu disebut Palestina atau sekarang disebut Israel. Sementara orang Yahudi itu menempati 4/5 wilayah yang dulu disebut Palestina sekarang Israel. Lebih lanjut, Siti Mutia mengatakan ditinjau dari jumlah penduduk maka pembagian wilayah yang ditentukan sebelumnya dinilai tidak adil. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Palestina mencapai 10 kali lipat jumlah penduduk Israel. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Kita masih bersama Bung Feril Raymond Hatu, mantan Kapten Timnas Indonesia, peraih medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games 1991 Manila. Silakan pendengar, Anda masih bisa berinteraksi di 0215869000 atau pesan atau komentar ya di pesan singkat WhatsApp di 0811806543. Bung Feril, sebelum bahas soal PSSI, ini sudah ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita. Kita kasih kesempatan dulu ya, Bung ya. Ya, ada Pak Ganang di Gading Serpong. Halo, selamat pagi Pak Ganang. Pagi Pak. Iya, silakan Pak Ganang. Saya pertama mau mengoreksi dari narasumber tadi. Tadi kan dia dibilang bahwa Indonesia masuk itu karena peringkat tiga terbaik. Salah Pak, yang benar 3 terbaik peringkat keempat. Tapi, nah itu dari supaya nanti ada klarifikasi. Lalu menurut saya sekarang itu pemain di Indonesia tadi kan dibilang pemain umur berapa sih, 31 maksimal 5-6 tahun lagi ya, di situ-situ aja intinya begitu. Menurut saya kurang setuju banget dan bahkan tidak setuju. Jadi gini, sekarang itu permainan Indonesia itu dilihat dari nilai permainan atau cara bermainnya, bagaimana cara mendribel, bagaimana cara dia menguasai bola, bagaimana dia visi bermainnya, itu perlu dilihat juga Pak. Kalau dulu itu sering grogi. Nah sekarang udah kelihatan. Jadi dari pemain-pemain ini menurut saya itu lebih penting dari yang dikatakan tadi narasumber ya, proses itu perlu. Nah sekarang ini sudah mulai kelihatan cara bermain. Lalu yang seperti tadi saya bilang itu, memang ini hasil tadi kan dibilang itu kan karena apapun hasilnya Pak,
tolong cerdaskan juga pendengar. Peringkat 25 terbaik aja Piala Dunia masuk juga pernah karena 3 terbaik, Pak. Itu perlu diingat. Pernah Piala Eropa pun juga begitu. Inggris pernah terseleksi karena juga pernah meningkatkan peringkat 3 terbaik. Jadi menurut saya itu bukan keberuntungan. Sekali lagi ya, katakan Indonesia itu dibilang bukan underdog lagi, ayam sayur atau belimbing sayur, tapi ternyata belimbing sayur itu membuat lawan-lawannya menjadi ayam sayur. Itu menurut saya. Jadi proses itu penting. Terima kasih. Iya. Pak Ganang di Gading Serpong, silakan ditanggapi dulu, Bung Feril. Iya, itu yang saya bilang. Kan tadi saya bilang ya, penampilan kita jauh meningkat dibanding 10 tahun lagi. Itu adalah pengakuan saya, ya, bahwa kualitas kita meningkat, ya. Kemudian tadi dibilang bahwa ranking atau kita masuk di, kan tadi saya sudah katakan juga, kita itu bukan juara atau runner up group, ya, tapi kita ranking 3 dari 3 terbaik, ya kan, posisi nomor 3 yang terbaik, kita ranking 3 bukan yang ranking pertama juga. Jadi memang keberuntungan kita bisa sampai, kalau kemarin tuh Kirgistan lawan itu, kalau itu tidak draw, dia menang, kita kan tidak masuk juga, kan begitu, ya toh. Tapi secara kualitas, cara bermain kita tim nasional ya, tim nasional tuh kualitas penampilannya jauh lebih baik dari yang 10 tahun yang lalu, kan gitu. Artinya sebelum era STY itu meningkat, cara bermainnya juga baik gitu loh. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ranking itu, kita pernah ingat nggak tahun 82 Brasil itu dengan Sokratesnya, tim itu tim hebat ya, itu loh tidak masuk 8 besar di Piala Dunia. Dan kita juga bisa lihat Brasil main di kandang sendiri dihajar 7-1 sama Jerman. Jadi kalau yang itu case gitu ya, tapi kita kan lihat kualitasnya, konsistensinya. Kita kalau mau di Asia, kita mau lihat apa dulu? Sekarang kalau kita mau di Asia ya, kita jangan berharap kita juara dulu, kita penampilan terbaik. Tapi kalau di SEA Games, nah sekarang kita tantangannya, kalau di SEA Games kalau baik sepak bola kita, prosesnya baik, kan berarti ada adik-adiknya lagi, kan SEA Games under 23. Ini kan harus mengikuti signifikansi, ya. Kalau tim nasional tinggi, berarti dia harus ikut tinggi, karena selalu ada pemain dari pemain muda yang menyusul di tim di bawahnya, usia di bawahnya. Ini nanti bagaimana kalau kita anggapannya seperti kita kalahkan Vietnam di seniornya ya, kan kita kalahkan Vietnam, padahal kita sama Vietnam kemarin selalu agak nervous kalau ketemu Vietnam. Sekarang kita sudah percaya diri. Nah, kita nanti buktikan di SEA Games apakah bisa, ya. Dan kalau kita ada pertemuan uji coba kita lihat. Tapi penampilan kita, kualitas tim nasional kita yang ini itu jauh lebih bagus dari yang kemarin, mengalami peningkatan yang signifikan. Itu. Baik. Bung Feril, ini sudah mengantri nih pendengar lainnya, kita kasih kesempatan ya, dua penelpon terakhir, ada Pak Andi di Jakarta Selatan dan Pak John di Bekasi. Silakan, kita mulai dari Pak Andi dulu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya sih mau ngikutnya ini, kita kesampingkan dulu lah tim nasional. Saya mau tanya pribadi dulu nih ke Bung Feril ya. Ya. Saya tuh gini, Bung, saya tuh bukan angkatan ya, yang tahu tim nasional itu mulai dari, kalau kapten itu Bung Iswadi Idris, Roni Pasla, Bung itu yang saya tahu ya. Itu berkembang tahun. Saya terus terang, saya kalau mengikuti waktu zamannya saya masih muda itu, saya hanya kulitnya aja ya. Nah, pas waktu Bung Feril jadi jadi kapten, saya tuh nggak itu, ini siapa ya pemainnya, dari klub mana, tiba-tiba ya, maksudnya memang saya kan masih kulitnya aja ya, tim nasional gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana sih perjalanan karir
Bung Feral supaya bisa memotivasi adik-adik ini kok bisa jadi captain lah gitu kan, itu kan paling tinggi pemain pemain kata tertinggi lah kalau jadi captain gitu kan. Dan kalau saya lihat juga waktu itu bagus ini captain ini gitu. Nah kan tinggi ya badannya ya Pak Bung Feral ya, barangkali 170-an atau 180-an gimana, agak kurus gitu kan, jadi ini ya, jadi cocok lah saya bilang. Tapi saya sama sekali nggak tahu ini dari klub mana, kok nggak tiba-tiba gitu dalam hati saya ya, tiba-tiba. Nah juga kalau saya role model yang bagus waktu itu ya, saya tuh lihat pasangan dulu itu yang Malaysia So Ching Aun sama Tardung Singh itu yang saya tahu, waduh ini mereka sampai lolos Olimpiade loh Malaysia itu waktu Uni Soviet, tapi mereka boykot kan karena Uni Soviet ya politik itulah, mereka lolos kompetisi loh gitu. So Ching Aun sama Tardung itu yang saya takjub lah sama kalau itu. Model-model gitu ada nggak kira-kira nanti di Indonesia ya, So Ching Aun sama Tardung Singh itu gitu. Itu aja tuh. Baik. Bung Harold, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Lanjut ke Pak John ya di Bekasi ya. Silakan Pak John. Terputus ya. Baik. Jadi tadi Pak Andi tadi penelpon terakhir ya, sudah kita kasih kesempatan. Dan untuk menjawabnya mungkin saya perlu mengingatkan sedikit ya ke pendengar ya, bahwa Bung Feral ini merupakan kapten timnas Indonesia saat meraih medali emas sepak bola di SEA Games 1991, yang di masa aktifnya itu pernah bermain di Persebaya ya, Persebaya Surabaya dan Petrokimia, dan pernah melatih di Petrokimia Gresik. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bung Feral? Jadi begini Pak, kalau saya dulu kebetulan ayah saya itu pelatih Persebaya waktu Persebaya juara tahun 77-78, itu pelatihnya ayah saya. Jadi saya dari keluarga sepak bola. Dan dulu waktu SMA Pak, saya waktu SMA SMP ya, kalau saya pulang sekolah makan siang saya lihat video, dulu masih Betamax itu ya. Ya. Masih Betamax dulu ya. Yang kasetnya kecil. Ya, betul ya. Yang gede itu saya nonton pertandingan Eropa, cuplikan gol-golnya bagaimana Cruyff main, Müller main. Jadi tahun 70-an itu, akhir 70 saya sudah nonton yang kayak gitu Pak. Jadi mindset saya itu sudah seperti itu. Bagaimana Cruyff, Kroll, ya, Gerd Müller, mereka tahun 70 bermain. Udah nonton video ya Pak? Keren. Iya, saya pelatih bola. Iya. Ya, pelatih Persebaya, ya. Sehingga itu terbaik, itu tiap pulang sekolah, makan siang saya makan siang sambil nonton itu. Dan itu saya perhatikan. Jadi pemahaman saya tentang sepak bola modern, ini yang kelas Eropa di sana itu sudah ada. Jadi saya bermain bola itu enak aja, ya. Cuman yang seperti tadi yang dikatakan itu, kenapa? Karena mungkin saya di Surabaya ya. Jadi saya lebih banyak sekolahnya dulu. Orang tua saya bilang saya harus sekolah. Tapi saya kelas berapa ya? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sudah Persebaya senior. Jadi umur 16, 18 saya sudah niat mitra. Saya SMA kelas 3 itu saya niat mitra. Begitu saya lulus, pemiliknya Om Wenas bilang, "You mesti ikut main." Tidak, saya harus kuliah. Nah, dia tidak mau. Saya keluar, saya kembali lagi ke Persebaya. Jadi sepak bola dan belajar itu harus beriringan, karena itu membantu perkembangan bagaimana kita memahami. Kemudian setelah itu saya main terniat mitra lagi 8384, itu dengan pemain-pemain itu. Sehingga setelah itu saya ke Petrokimia. Dari Petrokimia saya terus kerja. Tapi tahun 84 saya sudah tim nasional. Artinya apa? Saya umur 22 waktu itu. Saya sudah tim nasional. Zaman kayak gitu, yang dulu itu, Pak, memang betul karena pembinaan kita konsisten, ya, tertata baik dari setiap kompetisi hasilnya, ya, dan klub-klub yang ikut kompetisi itu konsisten melakukan pembinaan, sehingga pemain-pemain di tim nasional itu kita pernah lihat ya, PSSI Banteng, Garuda, ada Harimau. Tim nasionalnya punya 3,
ini terbaik se-Indonesia. Jadi mereka akan promosi degradasi. Ini sama dengan bulu tangkis kita waktu Pak Tri Sutrisno masih ketua. Itu kan prestasi bulu tangkis kita jauh lebih bagus, lebih konsisten. Nah kita juga dulu begitu, 70 ke bawah itu masih kayak begitu. Tapi yang sekarang yang saya lihat itu tadi saya bilang, pembinaan sepak bola kita, pengelolaan sepak ini kan amburadul. Itu yang membuat saya pun sama. Saya lihat pemain-pemain nasional sebelum STY bingung karena hari ini event ini pemainnya lain, nanti ganti pelatih pemainnya lain lagi. Tidak ada kesinambungan. Sepak bola itu proses, butuh kesinambungan. Yang benar seperti itu. Nah kalau yang saya gitu, kalau Bapak nggak tahu, saya 84, 85 PPD yang lawan Korea, ya kan? 86 Piala Kemerdekaan, 89 SEA Games Kuala Lumpur. Nah, dapat perunggu. 91 baru kita dapat emas. Selesai saya. Gitu loh. Nah, ini ada satu pertanyaan tambahan dari pendengar lewat pesan singkat yang masuk ya. Ada beberapa sih, tapi saya pilih salah satu yang menarik nih, Bung Feril, masih terkait dengan penjelasan Bung Feril tadi. Katanya dari Pak Arnold ini, Bung Feril dan kawan-kawan mantan pemain timnas setelah tidak bermain bola, apa kegiatannya? Mohon maaf, masing-masing pekerjaannya apa? Apakah bisa menjamin kehidupan yang lebih baik? Silakan dijawab. Nah ya, jadi itu relatif. Jadi bagaimana mereka, kayak teman-teman saya, ada beberapa yang melatih. Jadi mereka bisa, ya, sampai sekarang juga melatih kan. Jadi itulah kehidupan mereka. Dan bagi angkatan saya dulu, ya, angkatan saya ini semua tidak punya banyak tabungan, tidak seperti sekarang kan, kontraknya 1 tahun bisa 4 miliar, ya, pemain-pemain nasional kita. Kalau dulu itu kita nggak ada yang kayak begitu, jadi harus bekerja. Setelah sepak bola harus bekerja, harus mempersiapkan diri, harus tetap berjuang. Kalau pemain-pemain dulu, kalau pemain-pemain sekarang mungkin dia bisa sepanjang dia bisa memanage. Kalau angkatan saya kebanyakan mereka setelah main bola waktu itu, jadi kira-kira 20-25 tahun yang lalu setelah main bola, 30 tahun yang lalu setelah main bola, mereka harus kerja, harus bekerja, atau pekerjaan itu adalah di sekitaran sepak bola sebagai pelatih. Nah itu untuk menyambung hidup mereka sampai masa tua. Biasanya di perusahaan-perusahaan atau BUMN yang mengelola juga klub sepak bola ya, seperti itu ya Bu Feril ya. Kalau saya ingat dulu Pak Fahri Husaini itu di PKT Bontang karena ada klub sepak bolanya, seperti itu ya Bung Feril. Lah kalau Bung Feril di Petrokimia juga? Saya pun di Petrokimia. Bekerja kantoran juga? Iya, jadi saya mulai tahun 96 full di perkantoran. Dulu sebelum 96 dari saya SEA Games 91 itu masih di Petrokimia Putra, jadi bantu. Saya pun sebenarnya sempat kursus sepak bola, kursus pelatih di KNVB Belanda 6 bulan. Saya tahun 93 itu atas biaya Petrokimia. Jadi sertifikasinya KNVB, PSSI-nya Belanda, ya kan? Tapi ya itu tadi, sampai di sini. Pada saat itu 93 sertifikasi saya dianggap tidak valid. Padahal waktu itu zaman almarhum Pak Ponco Winota ya, ketuanya ya, dari Auri itu. Saya waktu mau kursus ke Belanda, saya minta surat, bukan rekomendasi ya, surat keterangan bahwa saya memang pemain nasional, saya pemain ini, sehingga di KNVB saya bisa diterima. 6 bulan saya kursus untuk kepelatihan sepak bola atas biaya Petrokimia waktu itu. Jadi artinya setelah bermain gitu, saya punya 2 pilihan waktu itu. Saya mau jadi pelatih atau saya jadi menekuni di pekerjaan. Karena saya melihat sepak bola kita ini masa depannya terlalu banyak yang penyimpangan di sepak bola, saya akhirnya memilih untuk di kantor sebenarnya. Itu. Baik, Bung Feril, terima kasih sudah bersama Power Breakfast di kesempatan pagi hari ini ya, Bung. Iya. Salam sehat, salam olahraga.
Sama-sama, salam sehat, salam olahraga. Semoga sepak bola. Saya berharap sepak bola kita terus terbang tinggi ya, baik di tim nasional maupun di kesempatan. Karena apa, Bapak? Saya sangat-sangat yakin bahwa sepak bola ini mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia. Kenapa? Semua orang membicarakan bola, semua orang memainkan sepak bola, ya. Ini menjadi olahraga paling populer. Dan saya yakin, ya, banyak mutiara-mutiara yang belum biasa yang tersebar di seluruh tanah air ini yang harus mendapat perhatian, dan ini menjadi tugas federasi. Itu yang saya maksud tadi. Jadi federasi harus mampu memperhatikan, harus bisa mengkoordinir atau memanage supaya mutiara-mutiara yang dari daerah ini bisa. Coba kita lihat ya, yang terakhir saya ngomong ya, Marcelino Ferdinand, dia itu asli Indonesia, tidak tersentuh teknologi yang seperti Elkan Bagot, Jordi Amat yang di Eropa sana, kan tidak tersentuh. Tapi apakah dia kalah performanya? Enggak, dia lebih bagus sebenarnya. Artinya apa? Kita punya, cuman kita harus lebih konsentrasi mengelola potensi yang ada di dalam negeri, bukan sekedar hanya naturalisasi. Itu ya. Baik, Bung Feril. Terima kasih Bung Feril. Selamat pagi. Sama-sama, Bu. Selamat pagi. Pendengar, Feril Raymond Hatu, mantan kapten Timnas Indonesia peraih medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games 1991 Manila. Power Breakfast.